Tema 9. Tema 9. Kayanan negeriku, kelas 4, sekolah dasar. Subtema 2. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Energi kimia dari baterai diubah menjadi energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 1. SDA yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus, misalnya air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. 2. SDA yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakannya kembali. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui? Jelaskan. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah dapat diperbarui? Jelaskan. Membuat laporan hasil wawancara. Langkah-langkah membuat laporan wawancara. 1. Menuliskan topik wawancara, narasumber wawancara, serta waktu dan tempat wawancara. 2. Menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. 3. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat. Birama merupakan tanda pada awal para nada, biasanya terdiri dari 2 angka. 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lainnya di bawah garis ketiga pada para nada. Apakah ada yang tahu arti birama 2/4 dan 6/8? Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan. 1. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan sumber daya alam alternatif. 3. Melakukan penanaman kembali pada hutan yang gundul. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. Hak terhadap lingkungan hutan. 1. Memperoleh udara bersih. 2. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. 3. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. 4. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Hak dan kewajiban terhadap negara. Kewajiban terhadap negara. 1. Menaati peraturan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. 4. Mengikuti pendidikan dasar. 5. Membela negara. 6. Menjaga nama baik negara. Hak terhadap negara. 1. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintahan. 2. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. 3. Mengeluarkan pendapat saat musyawarah. 4. Mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. 5. Mendapatkan pendidikan yang layak. 6. Memanfaatkan sumber daya alam. Menjelaskan jenis-jenis energi.
1. Energi panas. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. 2. Energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila diketarkan. 3. Energi listrik. Energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Kendaraan seperti bus, truk, mobil, dan sepeda motor dipasangi klakson yang berbunyi nyaring. Pada klakson terjadi perubahan energi listrik ke energi bumi. Menggali informasi tentang pemanfaatan energi melalui wawancara. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk energi beserta perubahannya melalui kegiatan wawancara. Bertanyalah kepada orang tua atau anggota keluarga yang lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Setelah kamu melakukan wawancara, kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. 1. Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Kewajiban membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. 2. Menikmati keindahan sumber daya alam. Kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. 3. Memanfaatkan bahan bakar minyak. Kewajiban menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 4. Memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi. Kewajiban menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah. 5. Memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku untuk pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Kewajiban melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Melakukan wawancara pada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ayo ingat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Persiapan yang mesti dilakukan antara lain menentukan topik, menentukan narasumber, menyusun pertanyaan, dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Ayo ingat kembali nada dalam not balok. Ucapkan sesuai dengan urutan yang tepat. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya daging ayam untuk dibuat makanan seperti sate ayam, sosis, dan ayam bakar. Ayo sebutkan contoh lain sumber daya alam dan pemanfaatannya oleh manusia. Menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakannya kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Lakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Ayo ingat kembali langkah-langkah yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang ingin diwawancarai terlebih dahulu. Kemudian susunlah pertanyaan wawancara sesuai topik. Misalnya topik yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Kamu dapat mewawancarai narasumber seorang perajin benda yang memanfaatkan sampah atau benda bekas. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.